Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Irwan Endrayanto di kelas pengantar proses stokastik. Kali ini saya akan membahas mengenai rantai Markov. Jadi dalam kuliah ini, kita akan membahas berbagai macam konsep mengenai rantai Markov dan juga sifat-sifatnya. Kemudian kita akan mencoba untuk menerapkan beberapa konsep rantai Markov terbatas atau finite Markov chain dalam berbagai aplikasi. Baik, cara singkat, apa itu proses stokastik? Kita ulang dulu konsep yang telah kita bahas minggu sebelumnya, yaitu adalah himpunan variabel random yang bergantung dari waktu. Di dalam pembahasan kali ini, kita akan konsentrasi pada dua sifat dari XT ini. Stokastik proses yang indeksnya XT. Di sini indeksnya ini bisa saja adalah bernilai 0, 1, 2, dan seterusnya, integer, atau bernilai non-negative real numbers. Jadi dalam hal ini, xt nanti bisa berupa x dalam kurung fungsi t. Jadi itu nanti kita akan bahas dalam kuliah selanjutnya. Kemudian kita juga akan bahas, ini yang kali ini kita akan membahas terkait dengan state dari sistem. State-nya itu bisa discrete atau state continuous. Dalam kuliah kali ini kita akan membahas dulu terkait dengan variabel yang state-nya adalah discrete. Sebagai contoh di sini, discrete time, tadi kan waktunya bisa continuous, bisa discrete. Kita membahas dulu yang mengenai finite Markov chain itu adalah mengenai discrete time. Jadi indeksnya di sini nilainya 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian nilai dari variabel ini, nilainya dianggap finite. Jadi antara 1 sampai n, atau 0 sampai n-1. Kemudian kita bisa mendefinisikan apa itu yang disebut sebagai probabilitas state pada saat n. Jadi state pada saat n kecil ya ini ya, n kecil mungkin di awal x0 pada saat awal dia ada di suatu i0. I0 itu adalah nilainya bisa 1 sampai n. Kemudian selanjutnya pada saat dia 1, x1 di state waktu 1 nilainya adalah i1. Sekali lagi i0, i1 sampai dengan in itu bernilai sembarang nilai antara 1 sampai n. Kemudian kalau ini 0, 1, 2, dan seterusnya sampai n kecil ini adalah urutan dari waktunya. Jadi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan suatu urutan dari stage dari 0 sampai dengan in. Kemudian kita bisa mencari probabilitasnya. Berapakah nilai probabilitas pada saat x0 adalah i0, kemudian sampai dengan xn adalah in. Jadi suatu urutan tertentu. Baik, mari kita uraikan bagaimana menghitung probabilitas ini. Yang pertama, kita tentukan dulu sifat dari Markov chain ini. Kita anggap initial probability-nya PI, di mana I adalah suatu nilai dari X0. Kita lihat I itu nilainya 1 sampai N. Kita berarti kalau PI, berarti di sini bisa aja P1, P0, dan seterusnya. Awalnya dia ada di suatu state I. I-nya 1 sampai N. Di state awal, initial state X0, kemudian nilainya bisa I 1 sampai N. Kemudian kita definisikan apa itu yang disebut sebagai transition probability. Transition probability apa itu? Adalah probabilitas pada saat ke N. Dia ada di state IN tertentu dengan syarat di state sebelumnya adalah I0 sampai dengan IN-1. Kalau kita lihat untuk menghitung transition probability ini, kita butuhkan untuk menghitung probabilitas tadi. Probabilitas X0 ada di I0 dan Xn ada di IN. Ya, ini tadi yang di awal tadi. Berarti kita perlu mendefinisikan di awal ada di mana dengan syarat kemudian transition probability Q1 adalah dari I0 kemudian berubah dari I1
Kemudian selanjutnya, setelah kita dari I1 dan I0, kita berubah ke I2, ini adalah transition probability, dan seterusnya sampai dengan Kn, dia ada di state N dengan syarat I0, I1 sampai dengan In. Baik, tetapi kita di sini kita bahas suatu rantai Markov yang sifatnya mempunyai Markov property, yaitu bahwa kejadian yang akan datang itu hanya bergantung dari kejadian sekarang. State yang akan datang itu tergantung dari state sekarang. Jadi tidak tergantung dari state sebelumnya. Ya, contohnya di sini. Jadi di sini probabilitas pada saat n itu ada di IN bersyarat X0 sama dengan I0 sampai dengan Xn-1 sama dengan In-1 itu hanya sama dengan satu state sebelumnya. Jadi Xn sama dengan In itu bergantung bersyarat hanya dari satu state sebelumnya. Xn-1 di state sebelumnya ada di In-1. Itulah yang disebut sebagai rantai Markov yang mempunyai Markov property. Jadi dia tidak bergantung dari state yang dulu-dulu. Itu juga disebut sebagai time homogeneity. Jadi time homogeneity dari Markov chain mempunyai sifat bahwa probabilitas pada saat IN dia hanya bergantung dari satu state sebelumnya. Xn-1 dia ada di In-1 atau dituliskan dengan lebih simpel sebagai fungsi P atau transition probability di sini nanti probabilitas dia ada di In-1 berubah menjadi In. Ya, ini adalah fungsi probabilitas. Kalau kita lihat ini adalah di state-nya tadi 1 sampai N, tergantung nilainya di sini. Kemudian dia berubah ke state berikutnya, In-1 berubah menjadi In. Ini adalah suatu nilai antara 0,1. Ya, probabilitas kan nilainya antara 0,1. Selanjutnya, kita tadi sudah mendefinisikan apa itu yang disebut sebagai PI, initial probability, dan kita sudah mendefinisikan apa itu yang disebut sebagai transition probability, yaitu probabilitas dari state berubah dari I menjadi J. Maka, untuk menghitung probabilitas X0 sama dengan I0 dan Xn sama dengan In, maka tinggal kita kalikan tadi initial probability, dikalikan karena tadi mempunyai Markov property, I0 berubah menjadi I1, kemudian probabilitas dari I1 berubah menjadi I2, sampai dengan probabilitas dari In-1 sampai dengan In. Ya, kalau kita bandingkan sebelumnya tadi kan I1 itu bersyarat dari I0, I2 bersyarat dari I1 dan I0. Tapi karena mempunyai Markov property hanya satu state sebelumnya. Sehingga kalau kita menghitung probabilitas bahwa kita mendapatkan suatu rangkaian tertentu, tinggal kita kalikan probabilitas awal dikalikan dengan probabilitas sebelumnya. Jadi I0 berubah menjadi I1, berapa probabilitasnya, I1 berubah menjadi I2, berapa probabilitasnya, sampai dengan PIN-1 sampai berubah menjadi IN. Kemudian kalau itu kita tuliskan dalam bentuk matriks, transition matrix sebutannya, adalah matriks yang isinya adalah PIJ. PIJ tadi itu dituliskan dalam bentuk vektor baris ya, PIJ, baris ke I, kolom ke J, dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan apa itu yang disebut sebagai matriks P. Matriks P itu adalah disebut juga matriks stokastik, yang mempunyai sifat nilainya adalah 0,1. Ya, ini jelas karena di sini sebenarnya adalah kaitannya dengan nilai probabilitas, nilainya antara 0,1. Kemudian ada sifat lagi, bahwa jumlah barisnya, PIJ, J-nya jalan, itu berarti kolomnya jalan ya, ini nilainya adalah 1. Jadi jumlah ke kanan, ke baris satu baris tertentu, nilainya adalah 1. Untuk jelasnya kita bahas contoh ini. Ini ada contoh, misalkan seseorang mendefinisikan keadaan dari telepon. Jadi kalau telepon bebas, free, sedang kosong, saluran telepon sedang kosong, maka state-nya adalah 0.
Kalau saluran telepon sedang sibuk, maka state-nya adalah 1. Jadi kita mempunyai 2 state. Finite state ya yang kita bahas di sini. Jadi state-nya adalah 0 dan 1. Xn itu adalah keadaan pada waktu Kn. Jadi misalkan di awal adalah tidak sibuk, kemudian berapakah probabilitas menjadi sibuk. Kemudian dari sibuk menjadi probabilitas tidak sibuk. Ini didefinisikan ada 2 probabilitas. P di sini adalah probabilitas bahwa dari tidak sibuk menjadi sibuk. P di sini adalah probabilitas dari kedatangan customer. Misalkan kedatangan dari telepon itu ya. Kalau kedatangan dari telepon berarti kalau di sini saya mendapatkan saya tulis dalam bentuk matriks tadi ya, kan state-nya hanya 2, 0, 1. 0, 1 berarti 0 kita bacanya dari kiri ke atas, 0 berubah menjadi 0 artinya probabilitas dari tidak dari free tetap free. 0 menjadi 1 adalah probabilitas dari 0 free menjadi busy. Artinya ada customer datang. Di sini probabilitasnya diketahui, probabilitas dari free menjadi busy adalah P, maka probabilitas free tetap free adalah 1 minus P. Kita lihat tadi sifatnya adalah ke kanan jumlahnya 1. Demikian juga dengan state satunya, 1 ke 0 artinya dari busy menjadi free, artinya telepon berakhir. Kita lihat ini 2 probabilitas yang berbeda ya. Kalau satunya terkait dengan kesibukan kedatangan customer, yang berikutnya adalah kapan dia selesai. Tentu saja kalau kita lihat seseorang nelpon itu kan juga random variable lamanya. Nah, ini kita definisikan kita mendapatkan suatu probabilitas key adalah probabilitas lama seseorang menelpon, berarti dia menjadi 1 menjadi 0, probabilitas teleponnya dari sibuk menjadi kosong. Nah, kalau kita ingin menghitung ini cukup mudah dengan durasinya dibagi dengan waktunya kita akan mendapatkan nilai probabilitasnya. Sehingga kita lihat di sini matriks P ini adalah matriks stokastik. Kita lihat ke kanan jumlahnya 1. Semua ke kanan jumlahnya 1. 1 minus P plus P adalah 1. Q ditambah 1 minus Q jumlahnya juga 1. Baik. Contoh yang lain adalah ini antrian yang lebih rumit dari tadi. Di sini ditambahkan kalau satu orang ini kalau misalkan sedang sibuk, dia bisa on hold. On hold itu artinya dia bisa di antrian. Bisa disilahkan menunggu beberapa saat lagi. Mohon maaf, nomor telepon ini sedang sibuk. Contohnya seperti itu ya, itu ada on hold. Jadi ditunggu silahkan menunggu 1 menit atau berapa menit, dia di nada tunggu. Jadi di sini ada probabilitas sibuk, kemudian 1 adalah sibuk, 2 adalah pada saat dia menunggu. Berarti kan bisa didefinisikan seperti tadi, 0 menjadi 0 itu adalah kalau dari free tetap free. Seperti yang tadi, 0 menjadi 1 artinya adalah customer datang. Mungkinkah berubah dari 0 menjadi 2, kemudian ada yang ngantri? Tidak mungkin, karena teleponnya kalau free berarti kan hanya berubah menjadi sibuk. Sehingga kita mendapatkan P00 itu adalah 1 minus P, P01 adalah P, dan P02 itu 0. Jadi di sini yang mungkin adalah perubahan dari free tetap free atau free menjadi sibuk. Jadi tidak mungkin dari free menjadi ada yang antri. Ya, itu makanya di sini probabilitasnya 0. Kemudian yang bisa kita hitung lagi adalah probabilitas dari on hold kemudian menjadi busy. Jadi di sini 2 menjadi 0, jadi on hold itu dia 2, ada yang ngantri menjadi 0 itu nggak mungkin. Kalau dia ada yang ngantri kemudian menjadi sibuk, itu adalah probabilitasnya Q. Q itu artinya tadi adalah satu telepon berakhir ya. Kita bisa melihat ini satu telepon berakhir adalah probabilitasnya Q. Betul ya, jadi kalau seseorang menunggu, kemudian dia akhirnya ada telepon yang berakhir, berarti dia Q. Kemudian P22 adalah 1 minus Q. Kita lihat kenapa kita tidak mendefinisikan P11, karena itu kita definisikan setelah ini. Ini yang mudah dulu. Bahwa kalau ada yang ngantri, dia menjadi Q kalau karena ada seseorang yang selesai. Oke, bagaimana dengan transition probability ada di state 1?
P1 menjadi 0 adalah probabilitas pada saat ada yang ngantri yang sibuk satu, kemudian tapi pada saat yang sama tidak ada yang datang. Berarti Q adalah satu orang selesai, tapi pada saat tidak ada yang datang. Berarti Q 1 minus P. Q dikalikan 1 minus P ya. Q adalah akhir dari telepon, ini tidak ada lagi yang datang. Bagaimana dengan P12 ini? P12 artinya ada yang telepon, belum selesai, dan ada yang datang. Belum selesai itu 1 minus Q. Ya, kalau selesai tadi kan Q. 1 minus Q itu adalah belum selesai. P ada yang datang. Probabilitas ada yang datang 1 dikalikan dengan 1 minus Q. Ada yang datang, tapi yang satunya belum selesai. Jadi ini bersyarat, nanti kemudian ini namanya jadi menjadi dikalikan. Bagaimana dengan 1-1? Jadi probabilitas telepon dan tetap telepon. Berarti tinggal kita kurangkan. Ya, 1 minus yang kuning dan 1 minus yang hijau. Ini jadi ini kita lihat karena sifat dari Markov property yang jumlah ke kanan harus ada 1. Jadi kita mendapatkan matrix transition probability seperti ini. Oke, kita juga bisa melihat ini bisa digambar menjadi bentuk rantai seperti ini. Contoh yang lain yang nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya adalah mengenai gambler ruin problem. Gambler ruin problem itu misalkan ada seseorang mempunyai modal 2, kemudian dia ada probabilitas menang adalah P, probabilitas kalah berarti 1 minus P. Maka kita akan mendapatkan seperti ini sifatnya. Dia modalnya misalkan modal awalnya 2, kemudian dia berhenti kalau dia sudah menang 2 kali lipat jadi 4, atau berhenti kalau dia kalah. Ini kita bisa jelaskan nanti di kuliah selanjutnya. Baik, satu hal lagi yang perlu kita ketahui di kuliah pertama kali yang terkait dengan rantai Markov ini, bagian awal itu adalah yang disebut sebagai large time behavior, artinya limiting distribution. Kalau ini P, matrix transition tadi, kita pangkatkan. Pangkatnya N, N-nya itu mendekati tak hingga. Kalau dengan program ini dipangkatkan, misalkan pangkat 10, gitu. Kalau pangkat 10, kalau dia nilainya sudah sama, ini sudah berhenti. Pangkat 100, nilainya kita lihat, ini kalau kita lihat dipangkatkan semakin besar nilainya, baris ini menjadi sama. Maka kita bisa definisikan itu yang disebut sebagai invariant vector. Ini adalah vektor sedemikian sehingga kalau ini nilainya adalah baris ini, vektor baris. Ya, nanti bisa dicontohkan di sini, misalkan kita mendapatkan matriks P 3 kali 3 dengan nilai yang tadi seperti yang ada di contoh 2 tadi mengenai telepon busy, free, busy, dan on hold. Ini 012. Kalau ini nilai P-nya, kemudian dipangkatkan N, N-nya misalkan 100 itu, maka barisnya menjadi sama semua nilai di baris ini. Dan ini disebut sebagai invariant probability, probabilitas yang tidak bergantung dari waktu. Ya, atau yang disebut sebagai steady state. Ya. Kemudian ini simbolnya adalah Pi. Pi itu adalah limit ada suatu vektor yang dikalikan sehingga dia akan menjadi pangkat N. Ini yang disebut sebagai invariant probability, atau ditulis kita mendapatkan sifat ini sebenarnya teorema, nanti bisa saya terangkan lagi di kuliah selanjutnya, adalah Pi sama dengan Pi dikalikan dengan P, di mana Pi adalah vektor baris tadi ya, yang nilainya tadi adalah sama. Kita lihat nilainya V adalah satu vektor baris yang nilainya sama. Ya, satu baris ini kan nilainya sama. Oke, ini bisa kita lihat, ini cara menghitungnya. Tinggal dengan menerapkan tadi, ini adalah vektor baris, kemudian akhirnya dihitung, kita mendapatkan nilainya. Ini tinggal dikalikan saja, tapi kita untuk menyelesaikan ini, kita menggunakan sifat yang ini. P1 plus P2 itu sama dengan 1. Ya, ini dicoba, ini diselesaikan dengan cara seperti itu. Ini silakan nanti dilatih, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan mendatang.